Halo Sisiut, apa kabar semuanya? Semoga semua doain baik-baik ya. Semoga tetap bisa stay strong, stay healthy di tengah pandemi ini. Nah, Owen mau ngingetin jangan lupa ikut ibadah online juri kita setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan yang bagi yang rindu memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening di bawah sini atas nama Pak Iwan Susanto. Nah, Owen juga mau ngingetin jangan lupa tetap menjaga protokol, tetap pakai masker, tetap membawa hand sanitizer dan segala macam yang lainnya agar keluarga terhindar dari namanya virus COVID. Gitu. Nah, teman-teman selamat beribadah ya. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Berhenti telah tiba waktu. Ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Menanti telah tiba waktu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Menanti telah tiba waktu. Ku percaya kuasa-Mu
selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Bahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum
Shalom SCC Youth, gimana kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Malam hari ini saya mau sharing tentang activity versus priority. Nah, seringkali orang muda sangat identik dengan namanya aktivitas. Betul ya, bahkan kalau kita berbicara tentang orang muda, pasti yang terlintas di pikiran kita energi, ya, kuat, banyak aktivitas, banyak kegiatan. Tapi pertanyaannya, apakah aktivitas yang banyak dilakukan oleh orang-orang muda membuat hidup mereka produktif? Bahkan banyak orang-orang muda yang terbelenggu dengan aktivitas yang ada. Mereka merasa sibuk, disibukkan dengan banyaknya aktivitas dalam hidup mereka. Tapi pertanyaannya, apakah dengan aktivitas yang banyak membuat hidup mereka produktif? Belum tentu. Karena sebetulnya hidup yang produktif diukur bukan dari banyaknya aktivitas yang kita lakukan. Hidup yang produktif diukur oleh hasil buah yang kita hasilkan. Seringkali kita berpikir, aku ini sudah banyak melakukan kegiatan, tapi kok aku merasa gak ada hasilnya ya? Kenapa bisa begitu? Kita perlu mengevaluasi itu malam hari ini. Seringkali hidup yang tidak produktif karena kita tidak memiliki yang namanya prioritas. Kita boleh memiliki banyak kegiatan dalam hidup ini. Setiap hari mungkin aktivitas kita full dari pagi sampai malam. Tapi pertanyaannya, apakah kita menaruh satu prioritas atas kegiatan-kegiatan kita yang membuat hidup kita menjadi sangat produktif? Oke, sebelum saya melanjutkan sharing saya malam hari ini, yuk kita lihat satu shot motivasi untuk kita semua. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is it's just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Seperti yang sudah Anda simak dari video barusan, kita dapat melihat bahwa seringkali kita terlalu disibukkan dengan hal-hal kecil yang tidak berguna. Seperti misalnya berdebat di sosmed, menggosip, atau membicarakan orang lain.
kemudian bermain game, menonton film, dan lain sebagainya. Di mana hal-hal ini bukanlah hal yang terpenting di dalam hidup kita. Jadi jika kita mendahulukan hal-hal yang kecil ini, di mana pada video tadi direpresentasikan sebagai pasir, maka tidak ada tempat lagi yang cukup untuk memasukkan bola golf ke dalam toples. Yang mana bola golf ini merepresentasikan hal-hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dari menonton video ini, kita semua dapat memahami betapa pentingnya manajemen prioritas, di mana kita harus dapat menempatkan hal-hal yang terpenting terlebih dahulu, dan baru kemudian kita dapat menempatkan hal-hal lainnya. Apa saja yang dapat kita kategorikan sebagai hal-hal terpenting dalam hidup ini? Hal-hal terpenting dalam hidup ini adalah kesehatan Anda, ketenangan pikiran dan batin, keluarga atau teman, tujuan hidup, kebahagiaan Anda, minat atau passion Anda. Hal-hal inilah yang harus selalu didahulukan dan menjadi prioritas dalam hidup Anda. Karena jika Anda memprioritaskan hal-hal yang besar ini, maka akan selalu ada ruang untuk hal-hal kecil lainnya. Tetapi jika Anda mendahulukan hal-hal yang kecil, maka tidak akan ada ruang lagi untuk hal-hal yang terpenting dalam hidup Anda. Fokuskan pikiran Anda pada hal-hal yang ingin Anda capai. Nah, teman-teman, dari apa yang kita lihat, sebuah video motivasi yang sangat bagus sekali, dan saya percaya setiap kita banyak belajar dari video ini. Tadi di video ini dikatakan ada satu toples. Toples itu berbicara hidup kita. Di situ selain toples ada apa aja tadi? Ada bola tenis, ada apa lagi? Kerikil, ada pasir. Dan yang terakhir tadi ada apa? Ada minuman ya, mungkin bir tadi ya ilustrasinya. Nah, berbicara tentang bola tenis, itu apa sih sebetulnya? Bola tenis melambangkan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Seperti apa? Keluarga, Tuhan, ya, sekolah kalian, cita-cita kalian, kesehatan. Kalau kerikil berbicara hal-hal yang sedikit ya, kurang penting. Hobi ya, seperti itu. Lalu pasir gimana? Pasir berbicara tentang sebetulnya hal-hal yang tidak perlu ya, tidak perlu ada harusnya, tapi bisa nggak masuk dalam hidup kita? Bisa. Nah, pertanyaannya, bila hidup kita sebuah toples, apa yang kita isi dalam toples hidup kita ini? Bila kita mengisi toples kehidupan kita dengan bola tenis, berbicara hal-hal yang penting, hal-hal yang besar dalam hidup kita, maka tadi dilihatkan di video tadi, masih akan ada ruang untuk kerikil yang berarti hal-hal yang kurang penting, dan pasir, hal-hal yang mungkin kadang-kadang tidak perlu lah, tapi mungkin kita lakukan. Namun sebaliknya, bila kita mengisi toples itu awalnya bukan dengan hal-hal yang penting atau hal-hal yang besar dalam hidupmu, mungkin kita mengisi dengan pasir, hal-hal yang mungkin kurang penting, yang kita nggak menyadari itu tidak penting. Contohnya apa tidak penting? Main game, nonton, gosip, ya, medsos itu, medsos terus, Instagram. Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi pertanyaannya, seberapa besar prosentasenya mengisi toples kehidupanmu? Bila pasir, prosentasenya besar mengisi toples hidupmu, maka toples hidupmu tidak akan muat untuk mengisi bola-bola tenis. Mungkin ruangnya hanya tinggal sedikit. Itu yang menyebabkan hidupmu menjadi tidak produktif. Atau salah sasaran, tidak ada goal, goalmu tidak akan tercapai. Nah, teman-teman, untuk memiliki sebuah prioritas, perlu dalam hidup kita mengerti yang namanya goal atau tujuan. Bila hidup kita memiliki satu goal atau tujuan yang jelas, maka kita akan mudah menempatkan prioritas-prioritas atas aktivitas kita, prioritas-prioritas atas kehidupan kita. Apa sih kata firman Tuhan? Apa benar sih hidup itu harus punya tujuan? Oh, sangat benar sekali. Saya akan bagikan salah satu
ayat yang akan saya bacakan buat kalian semua di Filipi 1 ayat 22. Ini kisah tentang Rasul Paulus. Di situ dikatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sampai situ. Rasul Paulus berkata di ayat ini, jika aku harus hidup di dunia ini, dia memiliki tujuan atau memiliki goal. Berarti aku harus menghasilkan, menghasilkan atau memberi buah. Sangat jelas ini dikatakan bahwa Tuhan mau setiap kita seperti Rasul Paulus yang hidupnya jelas, bukan hidup yang nggak punya tujuan, hidup yang nggak jelas. Hidup Rasul Paulus sangat jelas bahwa kalau aku hidup di dunia ini, itu artinya aku memberi buah. Artinya memberi buah itu ada hasilnya, hidup yang produktif. Ya, sebagai orang muda tidak hanya menghabiskan waktu hanya untuk nonton saja, tergantung nontonnya. Kalau nonton yang sifatnya membangun hidupmu, ya dengan pengetahuan yang baru, contoh nih misalnya belajar masak, lihat di YouTube, atau nonton belajar apa, editing, Photoshop, itu sangat membangun hidupmu dan itu penting untuk masa depanmu. Tapi bila hidupmu tidak memiliki tujuan yang jelas untuk memperlengkapi dirimu atau mengembangkan dirimu, maka bisa dikatakan bahwa hidupmu gagal total. Karena kenapa? Karena hidupmu tidak tepat sasaran. Karena engkau telah menghabiskan waktumu dengan tidak ada tujuan yang jelas. Untuk itu teman-teman malam hari ini, pastikan, mari lakukan review dalam hidupmu. Seringkali orang yang gagal memiliki prioritas karena tidak memiliki goal yang tepat. Kenapa tidak memiliki goal yang tepat? Mungkin pada awalnya kau memiliki goal, seperti yang saya pernah sharingkan di awal tahun. Kita seringkali setting goal dan tujuan yang jelas. Wah, tahun baru semangat nih, aku mau tambah rajin, aku mau tambah semangat olahraganya, makan sehat, belajar rajin, baca Alkitab setiap hari, minim 2 jam, 1 jam mungkin, itu komitmen kalian. Tapi kita sudah ada di bulan, berjalannya bulan demi bulan. Pertanyaannya, di bulan yang keempat ini, apakah passionmu masih sama? Apakah kau masih berjalan di dalam goalmu, komitmenmu yang udah kau komitkan atau sudah dicanangkan kuat-kuat di awal tahun ini? Seringkali hal yang terbesar yang membuat orang muda itu goyah dan akhirnya tidak tepat sasaran, seringkali itu pengaruh yang dari luar. Teman-teman kah? Perkataan orang lain kah? Pengalaman kegagalan kah? Yang membuat kita down, yang membuat mungkin kau patah semangat, membuat kau malas, membuat kau rasanya putus asa, ya, membuat kau rasanya tidak bergairah, tidak memiliki passion kembali yang kuat. Biarlah malam hari ini guys, firman Tuhan datang. Bila engkau orang-orang muda yang malam hari ini sedang mengalami satu kondisi di mana engkau lagi frustasi, lagi patah semangat, ya, tapi firman Tuhan berkata malam hari ini, Tuhan tidak mau kita tinggal memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kita tidak mengisi hidup kita dengan pasir lebih banyak. Pasir berbicara merenungi nasib yang gak penting, lihat medsos, membandingkan kehidupan kita dengan teman kita yang lain. Ya, mari buka bersama-sama dengan saya di Filipi 4 ayat 8. Ini saya bagikan untuk orang-orang muda, biar kau keluar saat ini dari keterpurukanmu, biar pasir itu tidak kau isikan kembali dalam toples kehidupanmu. Saya akan baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, malam hari ini kalian sedang memikirkan apa? Apakah engkau sedang memikirkan tentang kegagalanmu? Apakah engkau sedang memikirkan omongan temanmu dan membuat engkau insecure, merasa galau, gak enak hati, atau mangkel pol, ya, atau marah? Apakah itu yang sedang menghantui engkau? Itu sama dengan engkau sedang menaruh pasir yang semakin banyak di dalam toples kehidupan. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan pikirkan itu. Tuhan mau kita memikirkan apa? Yang
yang suci, yang manis, yang baik-baik. Jadi isi pikiranmu, isi hatimu dengan pengalaman-pengalaman yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik. Oke, mungkin kalian berkata, nggak semua punya pengalaman seperti itu. Benar, mungkin dalam perjalanan hidup kalian banyak menerima perkataan-perkataan yang tidak baik. Tapi buang perkataan itu, jangan simpan dalam toples kehidupan. Biarkan tetap bola tenis, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang penting, itu yang lebih mengisi kehidupanmu. Engkau bisa meninggalkan, mengeluarkan pasir-pasir dan kerikil itu keluar dari toples kehidupanmu. Dan sebagai ayat penutup, mari kita baca sama-sama di Filipi pasal 3 ayat 13. Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Nah, teman-teman sekalian semuanya yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, biarlah kalian seperti Rasul Paulus ini, yang bertekad melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan itu artinya apa? Memaksa matanya, pikirannya, hatinya semua terfokus kepada satu tujuan, yaitu tujuannya sudah ditetapkan Tuhan atas hidupmu. Biarlah malam hari ini, seburuk apapun, sejelek apapun yang kau alami hari-hari ini, lupakan itu, keluarkan itu atas toples kehidupanmu. Biarlah hidupmu malam hari ini dibersihkan dan engkau diperbarui dengan satu tujuan yang baru di dalam Tuhan. Saya cuma mau setiap kita orang-orang muda, biarlah engkau sungguh-sungguh menjadi toples kehidupan Tuhan yang hanya mengisi hidupmu dengan hal-hal yang penting. Yang tidak penting, keluarin dari hidupmu. Gosip, perkataan-perkataan yang selama ini mungkin kau telah terima bertahun-tahun, keluarkan atas hidupmu. Ampuni orang yang sudah mungkin membuat engkau jengkel. Ampuni orang yang benar-benar sudah menyakiti hidupmu. Dan biarkan malam hari ini Tuhan memberikan sesuatu yang baru atas hidupmu, sehingga engkau menjadi orang-orang muda yang produktif. Orang muda tidak hanya punya banyak aktivitas, yang tidak hanya punya banyak acara, tetapi tidak produktif. Karena orang yang produktif adalah orang yang punya prioritas. Orang yang punya prioritas karena mempunyai tujuan. So, jadilah orang muda yang benar-benar produktif karena engkau memiliki prioritas, di mana prioritas itu Tuhan telah berikan atas hidupmu dengan jelas karena engkau memiliki tujuan, di mana Tuhan telah menetapkan bahwa engkau menjadi orang-orang muda yang menang, yang menjadi kepala bukan ekor. God bless you. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan doa berkat buat teman-teman semua yang ada di rumah. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Biarlah kau menerima berkat dari Tuhan. Berkat kekuatan untuk melakukan hal-hal yang penting dalam hidupmu. Berkat di mana hati yang teguh, di mana kau menjadi orang-orang muda yang tidak tergoncangkan, tidak goyah oleh apapun juga. Orang-orang muda yang kuat, yang melewati musim demi musim bersama dengan Tuhan. Terimalah blessing Tuhan malam hari ini. Kekuatan yang baru Tuhan berikan. Biarlah yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang atas hidupmu. Terimalah itu orang-orang muda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you.